Ya, Olive dan juga pemirsa, perang mata uang memang tidak melibatkan barisan tentara ataupun ledakan mesiu, namun nyatanya perang mata uang bisa berdampak cukup dahsyat dibandingkan dengan perang yang sebenarnya. Dan perang mata uang memang terjadi ketika sejumlah negara ekonomi utama pada saat ini bersaing satu sama lain untuk mendevaluasi dari nilai tukar mata uangnya sendiri. Tujuannya adalah untuk meningkatkan daya saing produk. Lalu kita lihat bagaimana sejarah dari perang mata uang ataupun biasa dikenal dengan currency wars. Ini adalah asal-usulnya terjadi sejak tahun 1930-an di mana beberapa negara meninggalkan standar emas dan beralih ke dolar sebagai basis standar, padahal sebenarnya standar moneter global pada tahun 1930-an bersandar kepada standar moneter berbasis komoditas real seperti emas. Kemudian berlanjut di tahun 1980-an di mana IMF mempromosikan inflasi sebagai keuntungan pada saat itu bagi negara-negara yang menderita pengangguran yang tinggi ataupun tingkat pertumbuhan yang lambat, namun ternyata justru sebaliknya banyak krisis muncul dan menyebabkan negara tersebut mengejar model strategi yang sama untuk tumbuh tanpa mengambil utang. Dan di tahun 2010 ini sangat kentara sekali perang mata uang yang terjadi di tahun 2010 di mana pelonggaran kuantitatif telah dilakukan oleh Amerika Serikat. Perang mata uang pun berlanjut dan upaya The Fed melawan deflasi yang terjadi pasca krisis dilakukan dengan menurunkan tingkat suku bunga Fed Fund Rate hingga nyaris hampir 0%. Setelah memang amunisi tersebut dipandang kurang berhasil, maka The Fed melancarkan QE dengan mencetak uang dalam jumlah gigantik. Pada saat ini perang mata uang yang paling populer adalah antara Amerika Serikat dan juga Tiongkok mengenai penilaian dari yuan. Yuan secara sengaja memang mengalami devaluasi, sementara Amerika Serikat menjalani devaluasinya dengan pelonggaran kuantitatif. Dan pada saat ini apa sebenarnya yang menjadi pemicu dari currency wars? Ini bisa dijelaskan secara sederhana, di mana konsumsi dan juga investasi yang melemah, sementara juga belanja pemerintah terkekang oleh defisit, sementara pajak yang tinggi dan utang yang menggunung berisiko untuk digenjot. Maka pada saat ini yang menjadi pemicu pertama adalah persaingan devaluasi yang terjadi antara negara-negara adikuasa di bidang ekonomi, dan salah satunya untuk bisa mendorong perekonomian, pada akhirnya mereka mendorongnya dengan melakukan devaluasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan mendorong net ekspor, dan ekspor menjadi lebih murah dan akan berdampak terhadap peningkatan lapangan kerja. Namun pada saat ini cara tersebut memang cara yang paling dianggap mudah. Diharapkan dengan melakukan devaluasi mata uang ini bisa lebih mendorong ekspor dan ekspor bisa menjadi lebih murah sehingga pasar global juga bisa lebih tertarik terhadap ekspor suatu negara tersebut. Apa dampaknya pada saat ini jika kita lihat untuk dampaknya sendiri, harga barang ekspor seperti yang tadi sudah saya katakan menjadi lebih murah, dan ini juga mendorong kenaikan dari harga barang impor sehingga para mereka yang tinggal misalnya di Indonesia, warga negara asing yang tinggal di Indonesia tidak membeli barang-barang dari impor dan lebih memilih untuk bisa membeli barang-barang di domestik. Dan penelitian dari IMF, setiap kenaikan dari 1% output dalam perekonomian dunia ini akan memberikan pengaruh 0,7% dalam perdagangan internasional. Namun sebenarnya penelitian ini adalah lebih rendah dibandingkan dengan 7 tahun lalu yang sebenarnya devaluasi mata uang bisa memberikan kenaikan mencapai sekitar 1,5% terhadap perdagangan internasional. Sementara untuk Indonesia sendiri, apa sih dampaknya currency wars untuk ekspor impor di dalam negeri? Sebenarnya dengan adanya pelemahan nilai tukar rupiah ini bisa diharapkan bisa mendorong ekspor, namun nyatanya tidak. Kita bisa lihat ini dari grafik di mana untuk ekspor ini berada di line yang warna biru. Ekspor mengalami penurunan di tahun 2014, mulai dari tahun 2014 ke tahun 2015. Sementara kalau kita lihat dari line ini yang berwarna pink, currency untuk rupiah terhadap dolar Amerika mengalami kenaikan, dan sebenarnya ini bisa meningkatkan nilai ekspor dan bisa menarik mereka warga negara asing untuk bisa membeli barang-barang Indonesia karena dalam harga murah. Namun pada saat ini yang menjadi kendala adalah Indonesia masih bergantung dengan ekspor komoditas. Padahal pada saat ini harga dari ekspor komoditas tersebut sedang turun. Apakah akan reda atau bisa berhenti untuk currency wars pada tahun ini? Mungkin terlalu dini untuk bisa mengatakan hal tersebut karena pada saat ini memang inflasi Amerika Serikat belum mencapai target, ini masih di bawah 2%. Kemudian jumlah pengangguran Amerika Serikat yang juga masih jauh dari target, dan Jepang baru mengeluarkan quantitative easing. Dengan adanya rupiah yang pada saat ini memang menyentuh level 13.000 dan mungkin terdevaluasi dan justru mengalami penurunan, itu sebabnya currency wars mungkin harus diikuti juga dengan reformasi struktural di dalam negeri. Olive, kembali ke Anda.